tadi klien kami, ini saya perkenalkan tim hukum tambahan ya, Pak Rusdi, sarjana hukum, master hukum, kandidat doktor ya. Kita tadi sudah mendampingi klien kami, Ibu Medina Susani alias Medina Zain, yaitu terkait dengan laporan polisi di Polrestabes Surabaya. Dan ini ada kaitannya dengan urusan penjualan tas yang diduga palsu. Dan Medina tadi menjawab beberapa pertanyaan, dan setelah tadi dicek lambungnya mulai membaik, dilanjutkan pemeriksaan, dan alhamdulillah tadi Medina bisa jawab, dan sekarang sedang kita beri pemahaman kepada penyidik, dan saya apresiasi pihak penyidik Polrestabes Surabaya datang dan dipimpin oleh kanitnya langsung, dan itu pemeriksaan berlangsung dengan baik ya Pak Rusdi ya. Sudah dibuat. Sejak dia ditahan hari Sabtu kan, itu sudah diajukan. Saya tinggal meminta saja penjelasan lagi. Mungkin besok kita akan ajukan lagi. Insya Allah Kamis saya akan datang lagi Mas. Sudah diajukan. Itu ke jaksa, bukan ke polisi. Dan yang perlu saya luruskan adalah bahwa penahanan terhadap Medina Zain itu bukan laporan Marissa Ica, tapi laporan uji fraude. Karena ancaman hukumannya di atas 6 tahun, di atas 5 tahun. Sedangkan Marissa Ica itu di bawah 5 tahun. Dan itu yang berproses. Nah, kaitannya dengan yang lain, tas dan lain-lain itu berproses. Begitu juga dengan Uya Kuya. Tapi saya yakin laporan Uya Kuya nggak bakal naik. Karena sudah ada pembayaran 35 juta. Idealnya itu tidak akan berproses. Tapi tidak masalah, itu biarkan kepada penyidik. Yang paling penting bagi kami tim hukum, bagaimana Medi sehat menghadapi masalah hukum. Karena kalau dia sakit nanti risikonya terlalu berat. Dia punya anak 2. Satu dengan mantan suaminya, satu dengan Lukman. Dan saya juga melihat Lukman ini sekarang full benar mendampingi Medi. Karena memang dia juga seorang lawyer kan, orang hukum. Jadi dia sudah mendampingi. Jadi kami hanya berkolaborasi saja. Saya, Lukman, dan Pak Rusdi, dan kantor hukum yang dibawa itulah kantor hukum saya. Menurut dia nggak seperti itu. Cuma begini, yang harus kita sepakati dulu, kalau Medina dalam rentang waktu kejadian-kejadian dia itu apakah? Karena saya tanya, kamu apa sih yang paling serius kok cerita bom ini? Kan ngeri juga saya, kayak teroris saja gitu. Ternyata dia bilang bukan begitu. Dikirimlah oleh Medi satu poster, apa namanya itu, dikirim stiker bom, itu aja. Dan ini saya kasih kamu kejutan, dia nggak sebut akan membom kamu, kata media. Ya, dia di dalam sudah tinggal mau selesai itu, tinggal selesai Lukman. Kan Lukman lebih banyak tahu ketimbang saya urusan itu kan. Saya yang paling pokok melihat, menjenguk, membesuk, saya memberi advice, saya perhatikan semua proses, saya rangkum, clear. Oke, saya bilang Lukman udah tinggal dikit lagi. Dan saya hanya katakan media alhamdulillah mulai membaik, doakan, dan media siap menghadapi masalah ini. Kami juga sebagai kuasa hukum membuat surat penangguhan penahanan, mudah-mudahan dikabulkan. Kasus-kasus yang lain bersabar. Satu aja permohonan saya, uji sudahlah, itu apa di-up lagi, kan sudah ditahan. Maafkanlah, nanti kita cari penyelesaiannya. Kan bukan uang ratusan miliar kok, hanya marah-marah begitu. Jangan terpengaruh lah. Tadi sidang itu sebenarnya agendanya simpel saja ya Bang ya. Agendanya cuma sekedar membacakan gugatan saja. Namun anehnya dengan agenda yang sesimpel itu terjadi beberapa hal yang kontraproduktif dilakukan oleh kubu penggugat. Pertama tadi sidang sudah akan dimulai, majelis hakim sudah siap ya Bang ya. Kita dari kuasa hukum tergugat sudah siap. Lalu ternyata kemana ini dari kubu penggugat? Dicari-cari sekian lama oleh dari kubu pengadilan, pihak pengadilan, baru ketemu, baru datang. Pada intinya kita cukup lama menunggu di dalam ruang sidang. Hal kontraproduktif kedua itu adalah ketika penggugat kan sudah memutuskan bahwa gugatan dianggap dibacakan saja.
Lalu majelis hakim sudah setuju. Ditanyakan juga kepada pihak tergugat, kami pun setuju, kita setuju ya Bang ya. Dianggap dibacakan untuk ya. Sidang berikutnya lewat record. Betul. Lalu tiba-tiba penggugat berubah pikiran. Yang mulia kami bacakan saja gitu kan. Nah ini bagaimana, kami nggak pernah ketemu yang begini. Biasanya tuh penggugat kalau udah ngomong dianggap dibacakan ya sudah gitu kan. Gitu. Perbedaan antara gugatan yang kami terima melalui record dengan gugatan tadi yang dibacakan oleh pihak penggugat ya. Perbedaannya apa? Ada nama penerima kuasa yang berbeda. Nah, itu memang kelihatannya kecil, tapi kalau kita taat asas, kita taat hukum acara, segala sesuatu yang diubah dari gugatan itu harus diberitahukan di depan majelis hakim dan juga sepengetahuan tergugat gitu ya. Nah nanti itu direnvoy itu artinya diparaf, diberi tanggal. Anehnya pihak penggugat tadi melalui kuasa hukumnya ngomong, ini kuasa hukum tergugat nggak tahu hukum atau bagaimana? Justru siapa yang nggak tahu hukum? Tadi proses sidang pembacaan gugatan sudah dilakukan dan saya kira ada dinamika sedikit tuh sah-sah saja ya. Tidak ada rumah tangga yang mau berpisah ya. Pertemuan pasti ada perpisahan. Dan sebenarnya aku juga nggak mau ada perpisahan. Cuman tadi aku bilang ada permasalahan yang aku nggak bisa share. Terus gimana caranya aku sekarang bisa kayak gini? Berat sebenarnya Mas. Jujur terus terang. Ini kan pengalaman pertama ya. Aku berumah tangga dan selesai. Itu pengalaman pertama. Cara menghadapinya itu satu, beribadah yang baik. Karena kalau kita sudah tidak bisa berpikir dengan logika, nanti Allah yang membantu cara menyelesaikan. Saya 2 hari, 3 hari sampai sebulan tuh saya kayak dilempar ke hutan tapi nggak dikasih kompas, nggak tahu mau ngapain, gelisah, nggak bisa tidur, kepikiran. Tapi alhamdulillah kesini saya selalu berdoa semoga semuanya baik-baik aja. Saya tidak mau bermusuhan, saya tidak mau ada masalah. Kalaupun ada masalah yang harus diselesaikan, saya akan selesaikan baik-baik. Semua itu ada jalan keluarnya. Semua itu ada solusinya. Jadi kalau misalnya ada masalah yang terlihat berat, coba kita selesaikan sedikit demi sedikit. Biar apa? Biar ketemu jalan tengahnya. Kalau keinginan berpisah mati sih, memang awalnya dari aku ya. Kalau misalnya bertanya sama aku tetap kalau bertanya tentang perasaan beda. Kalau perasaan ditanya masih saya bedanya untuk memiliki lagi enggak aja. Kalau untuk masalah gugatan aku tetap jalan sesuai dengan apa yang aku ambil dari awal. Aku nggak pelan, aku nggak mau menjilat ludah sendiri. Aku juga nggak yang ya dibilang mau menjilat ludah sendiri gitu, pelin-pelan gitu ya. Aku juga tidak menyesali apa semua yang udah aku ambil. Putuskan itu juga semua keputusan kan kita diskusikan, nggak mungkin aku ambil keputusan sendiri. Itu normal ya, manusiawi ya. Kita sedang ada kesedihan, sedang ada masalah, kita bercerita sama orang yang tepat. Harusnya mungkin kalau orang tua kan, apalagi mama kan, pasti kan mama kan tidak tidak berpikir macam-macam, pasti dia akan menenangkan dan apapun yang terbaik buat anaknya dia akan selalu doakan. Gitu. Kalau misalnya tanya gimana tanggapannya, ya lebih baik begitu, cerita sama mama yang lebih tahu kan hati ke hati dan perempuan. Dan kenangan itu biar kita bawa ya masing-masing ya. Kalau nggak ada kenangan sih nggak mungkin, saya rasa. Kita hidup bersama kemana-mana bareng. Cuman aku bilang ini pasti yang terbaik, percaya deh. Aku ngambil keputusan ini tuh bukan hanya untuk aku doang, untuk Nengnya juga. Pasti ini adalah yang terbaik buat dia, yakin. Cuman beliau mungkin nggak ngomong aja. Jauh, aku pastikan ya keputusan ini adalah yang terbaik.
mungkin sekarang aja sedang prosesnya kayak gini agak jadi kelihatan agak ricu ya. Nanti kedepannya ini pasti kalau suasana hati jujur terus terang campur aduk ya. Ada sedihnya, ada Lulus dong. ada tenangnya, ada apa ya semuanya dijalanin lah. Semua hari demi hari itu suasananya berubah-ubah. Kalau saya pribadi kan sekarang belum jadi mantan. Oh iya. Belum ketok palu. Semoga yang terbaik. Kalau rasa sayang dan cinta 5 tahun nggak mungkin nggak punya. Sampai sekarang pun masih. Cuman untuk memiliki lagi dan hidup bersama mungkin sudah lain-lain karena ada beberapa alasan. Kalau misalnya ditanya mantan, ya kalau istri kan cuma satu. Saya pernah menikah sekali. Ya buat saat ini ya mungkin beliau yang udah ada di hidup saya. Tapi masih sayang kan enggak? Sayang. Iya. Saya mengaku-nafi kalau misalnya sayang. Karena sayang mah nggak akan hilang. Betul. Kok bisa sayang sih enggak? Karena dia baik. Baik ya. Baik. Saya bukan melihat hartanya, saya bukan melihat dia artis karena memang dia. Iya, memang baik, penyayang juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.